Sulawesi, 14 Januari 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan, tim sedang berdiri di tepian Pulau Jawa dan memandang ke arah Pulau Sulawesi. Pulau ini kelihatan namun berada di bawah air. Ketika berdoa bagi Sulawesi, tim ini melihat dalam penglihatan ada tulang-tulang manusia tapi dapat bergerak. Lalu muncul tulisan firman Yehezkiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Pada saat terus berdoa bagi Sulawesi, Tuhan menyatakan bahwa mereka suam-suam kuku. Lalu tampak dalam penglihatan ada orang yang memakai jas dan banyak anak-anak muda yang ditarik mereka dan mereka membawa pengajaran sesat. Setelah itu, tim melihat dalam penglihatan keseluruhan pulau-pulau di Indonesia. Ada sebuah pusaran air di tengah-tengah Indonesia, awalnya kecil tapi semakin lama semakin melebar dan keseluruhan lautan pulau-pulau Indonesia terkena pusaran air yang berwarna abu-abu ini. Ketika berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan ratapan dua. Ah, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, baik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala puringnya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak tempat kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan bergabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua Putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.